Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Crispinus Sudirman, NPM 2204 0104 008. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Filsafat Pancasila. Dalam video ini, saya akan menjelaskan beberapa topik. Yang pertama yaitu konsep inti kebangsaan Muhammad Yamin. Dalam pidato Muhammad Yamin di sidang BPUPKI, konsep inti kebangsaan yang meliputi semangat persatuan, kemerdekaan, dan martabat bangsa. Yamin menekankan pentingnya kebersamaan dalam meraih kemerdekaan, mengangkat martabat bangsa, dan membangun identitas nasional yang kuat melalui pendidikan dan kebudayaan. Jadi Muhammad Yamin lebih cenderung mendorong untuk membangun identitas nasional yang kuat untuk masa depan Indonesia. Kemudian yang kedua ada konsep inti kebangsaan menurut Profesor Supomo. Jadi Supomo juga memiliki konsep inti kebangsaan yang meliputi pentingnya pemahaman tentang sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang melekat dalam diri bangsa Indonesia. Supomo juga menekankan kebangsaan bukanlah sekedar kesamaan politik atau geografis, tetapi juga pengakuan atas keberagaman yang ada dalam bangsa ini. Jadi dia lebih mendukung bahwa kebangsaan itu tidak hanya sekedar kesamaan politik, tetapi juga bagaimana kebangsaan itu pengakuan atas keragaman yang ada di Indonesia ini. Ya. Kemudian konsep kebangsaan Supomo juga, ya, dia mengatakan konsep kebangsaan tidak lepas dari konsep keadilan sosial. Baginya, keadilan sosial merupakan prinsip yang mendasari setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi Supomo menekankan bahwa konsep kebangsaan itu adalah tidak bisa terlepas dari yang namanya keadilan sosial. Karena konsep keadilan sosial baginya adalah prinsip yang mendasari setiap aspek kehidupan bangsa dan bernegara. Seperti ya keadilan sosial, kemudian kesetaraan, kesamaan, dan lain-lain. Baik, yang berikut yaitu perbedaan asas dan dasar kebangsaan menurut Muhammad Yamin dan Supomo. Perbedaan asas dan dasar kebangsaan menurut Muhammad Yamin dan Supomo ini ada meliputi beberapa aspek, yaitu aspek filosofis. Muhammad Yamin cenderung mengambil pendekatan aspek filosofis dalam pidatonya. Ia menekankan nilai-nilai universal seperti persatuan, kemerdekaan, dan keadilan sebagai asas kebangsaan yang fundamental. Dan yang kedua yaitu aspek historis sosial. Supomo, dia lebih ke arah pendekatan historis sosial. Supomo menyoroti pentingnya memahami sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang melekat dalam masyarakat Indonesia sebagai dasar membangun kebangsaan yang kokoh. Supomo menekankan perlunya keadilan sosial sebagai prinsip yang mendasari aspek kehidupan bernegara dan berbangsa. Kemudian ada hubungan antara agama dan kebangsaan menurut Supomo dan menurut Muhammad Yamin. Muhammad Yamin sangat mendukung pemisahan agama dan kebangsaan. Baginya,
agama adalah masalah personal atau privat, sementara kebangsaan dominan urusan publik dan politik. Jadi itu yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin dalam pidatonya, bahwa pemisahan agama dan dari kebangsaan itu sangat penting, karena jika dipersatukan, jika agama dan kebangsaan ini tidak dipisahkan, maka akan terjadi konflik ya seperti yang sekarang ini, karena memang uh, agama dan urusan kebangsaan itu sangat melekat ya. Jadi susah untuk dipisahkan. Dan menurut Supomo, dia lebih pengakuan terhadap peran agama dalam kebangsaan. Supomo cenderung mengakui peran penting agama dalam membangun dan memelihara kebangsaan. Baginya, agama adalah salah satu elemen penting yang dapat memperkuat solidaritas dan kebersamaan antara warga negara. Jadi Supomo juga di sini sangat mementingkan bahwa agama itu memiliki peran penting dalam membangun kebangsaan yang kokoh. Baginya agama adalah salah satu elemen penting untuk membangun moralitas kebangsaan. Sementara Muhammad Yamin tadi, dia lebih cenderung ke pemisahan agama dan kebangsaan, karena itu akan menyebabkan konflik. Yang berikut yaitu paham ideal bangsa Indonesia menurut Muhammad Yamin dan menurut Profesor Supomo. Jadi menurut Muhammad Yamin dan Profesor Supomo, ya, memang keduanya memiliki akar dalam semangat persatuan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Muhammad Yamin sebagai tokoh pergerakan nasional menekankan pentingnya kesatuan dalam keberagamaan, sementara Supomo dengan pemikiran hukumnya mendorong perlunya keadilan sosial dan hak asasi manusia bagi semua warga negara. Jadi keduanya memiliki peran yang sangat signifikan dalam membangun fondasi moral dan hukum bagi bangsa Indonesia. Dan kemudian ada pendapat Muhammad Yamin dan Profesor Supomo tentang republik. Jadi menurut Muhammad Yamin, pendapat Muhammad Yamin tentang republik yaitu, Yamin menganggap bahwa republik sebagai bentuk negara yang paling sesuai dengan karakter dan aspirasi bangsa Indonesia. Baginya, republik adalah simbol kedaulatan rakyat dan keadilan sosial yang harus dijunjung tinggikan. Yamin meyakini bentuk republik harus dijalankan secara demokrasi, di mana kekuasaan berada di tangan rakyat dan pemerintahan dilaksanakan atas dasar kepentingan bersama. Kemudian ada pendapat Supomo tentang republik. Supomo mendukung konsep republik sebagai bentuk negara yang mewakili kehendak rakyat. Baginya republik menawarkan kerja yang memungkinkan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemajuan bagi masyarakat Indonesia. Supomo menekankan pentingnya membangun institusi-institusi yang kuat dan transparan dalam menjalankan prinsip-prinsip republik seperti kebebasan, persamaan, dan keadilan. Jadi itu pendapat Muhammad Yamin tentang republik dan pendapat Supomo tentang republik. Nah, jadi menurut saya keduanya
sudah dijalankan sampai sekarang ya, di mana republik kita dijalankan secara demokrasi, yang dimana kekuasaan ada di tangan rakyat dan pemerintahan menjalankan amanah sesuai dengan kepentingan kebersamaan. Ya. Jadi baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya minta maaf dengan kata akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.